Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Alwi Hirul Fadli. Kuliah saya di Universitas Surya Kencana. Oke, nanti ada di bawahnya ya. Bila adik-adik atau siapalah yang baru lulus SMA mau masuk ke kuliah, ini ada di bawah Universitas Surya Kencana, itu bagus banget asli. Rekomen pokoknya mah ya. Saya ngambil jurusan hukum semester 5 sekarang. Di sini saya mau menjelaskan hasil resume saya dan dari buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Di sini saya mengambil judul Aliansi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 3 tahun 2015 tentang kawasan tanpa asap rokok. Nih ya, buat orang-orang yang suka ngerokok tapi tak tahu tempat nih ya. Di sini saya mau berbagi ilmu dan mau menjelaskan ya peraturan-peraturannya. Satu, pengantar nih ya, ada pengantar nih. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 3 tahun 2015 tentang kawasan tanpa asap rokok. Cianjur terdiri dari 30 pasal ditetapkan pada 19 Juni 2015 nih ya. Bahwa menikmati dan mendapatkan udara yang sehat serta bersih merupakan hak bagi setiap orang. Jadi jangan, buat orang-orang yang suka ngerokok jangan egois lah. Di sana kan banyak orang-orang yang gak suka ngerokok, jadi hargailah orang-orang yang gak ngerokok. Ini yang keduanya nih, bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mempengaruhi udara sehingga dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan. Nih, ini nggak hanya buat diri sendiri yang merugikan kesehatan, ini bisa juga buat orang lain. Tuh, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif nih ya. Baik buat yang suka ngerokok, baik yang suka menghisap asap dari yang ngerokok. Jadi dua-duanya bahaya sih. Jadi pokoknya malah lebih baik jangan. Tapi saya juga ngerokok, cuman ya saya juga insya Allah tahu tempat dan insya Allah saya juga mau berhenti. Oke, kita lanjut nih ya, ada analisis nih. Di dalam analisis, ada dalam menganalisis peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 3 tahun 2015 tentang kawasan tanpa asap rokok, merujuk pada bab 4 pasal 12 ayat 1. Setiap orang dilarang merokok pada kawasan tanpa asap rokok. Nih ya, dengerin. Ini ada tempat-tempatnya nih ya. Pada kawasan tentang asap rokok tersebut sudah diatur klasifikasinya dalam bab 3 pasal 6 ayat 1. 1. Kawasan tanpa asap rokok di daerah meliputi nih fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan banyak lainnya lah pokoknya mah. Itu kan udah pasti ada apa ya, ada larangannya. 2 nih, tempat proses pembelajaran seperti sekolah dari TK sampai kuliah. Ya, gak boleh ngerokok. Nih, ada yang ketiga, tempat anak bermain seperti lapangan, time zone, ya banyak lah pokoknya mah yang suka anak-anak bermain, nah itu gak boleh, oke. Yang keempat, tempat ibadah seperti masjid, ya pasti itulah gak boleh lah. Seperti yang lainnya ya, yang non muslim itu kan pasti gak boleh. Kan kita harus fokus sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Nih ya, yang kelima ada angkutan umum. Cuman kalau misalkan di angkutan umum suka banyak ya, seperti di angkot itu banyak sekali sih. Bukan sekali dua kali saya lihat. Yang keempat nih, tempat kerja. Pastikan tempat kerja pasti gak boleh seperti pabrik-pabrik kan pasti gak boleh. Soalnya kan banyak-banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Yang keberapa ini tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih ya. Ada tempat umum dan lainnya ya, seperti di mana ya, di halte ya, seperti di pokoknya mah yang tempat umum lah banyak ya. Dan kalau misalkan di tempat-tempat yang kayak gitu selalu pasti ada lah rambu-rambu larangan lah, seperti kayak gini nih saya punya nih ya. Seperti yang kayak gini nih, oke. Kalian bisa baca. Seperti kayak gini kan kalian juga pasti selalu nemuin yang kayak gini. Itu kan rambu-rambu dilarang rokok. Oke, kita lanjut nih di sini ya, memberikan pelindungan kesehatan kepada masyarakat dari bahayanya asap rokok. Memberikan pelindungan kesehatan pada masyarakat.
Nah kita tuh yang suka ngerokok lah, hargai orang-orang masyarakat di luar sana kan selalu apa ya, nggak semuanya suka rokok sih. Jadi ya berbahaya sih sebenarnya, rokok tuh lebih baik jangan lah. Yang belum ya jangan, yang udah ya berhenti. Nih ada memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat nih. Kita tuh harus hidup sehat, apalagi kan sekarang musim-musim apalah, musim-musim virus-virus yang kayak gitulah. Jangan nambah-nambah penyakit lah, udah ini juga udah cukup gitu kan, udah cukup meluas lah penyakit ini teh. Oke, kita lanjut. Di sini ada rekomendasi dihadapkan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur optimal terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap kawasan tanpa asap rokok untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan pengadilan terhadap dampak buruk asap rokok yang dapat menurunkan derajat kesehatan manusia melalui langkah-langkah. 1. Penyebar luasan informasi untuk membangun partisipasi dan dan prakarsa masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok nih ya. 2. Pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dari aparatur daerah yang berwenang. 3. Menjatuhkan sanksi dalam penegakan peraturan kawasan tanpa asap rokok. Nih kita harus ada sanksi ya buat mengurangi yang melanggar aturan-aturan ini. Nih di sini ada asap rokok dilakukan melalui kegiatan ini pengendalian terhadap kawasan tanpa asap rokok dilakukan melalui kegiatan pengawasan seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2, yaitu dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pimpinan atau penanggung jawab dapat melakukan koordinasi dengan Bapak Satpol PP. Nih, buat Bapak Satpol PP dan ibu-ibu Satpol PP nih ya, bisa berwenang ini buat buat menegur lah orang-orang yang ngerokok di di tempat-tempat umum. Ya seperti kan udah ada contoh ya banyak ya, seperti yang di alun-alun itu kan, itu suka langsung ditegur kan sama Bapak Satpol PP atau Ibu Satpol PP. Ditegurnya seperti ya disuruh push up, disuruh nyanyi Indonesia Raya, disuruh baca Pancasila. Itu sih menurut saya juga bagus, bisa bisa mengurangi orang-orang yang suka ngerokok di tempat umum. Cuman saya salut juga sama Bapak Satpol PP ya. Pokoknya semoga mereka dapat mewujudkan Cianjur ini kota kecil yang dengan udara yang segar lah. Pemerintah daerah melalui Satpol PP wajib mengawasi melakukan kunjungan ke kawasan tanpa asap rokok. Buat bapak-bapak Satpol PP, jadi pasti ada sih ke pabrik-pabrik itu ya, seperti seperti pemeriksaan kejauh dari kayak gitulah. Nih, menindaklanjuti laporan pimpinan atau penanggung jawab atau masyarakat. Jadi menurut saya nih ya, lebih baik yang suka ngerokok udah berhenti aja lah sekarang ngerokok. Kalau misalkan pingin tetap ngerokok ya seenggaknya tahu aturan, tahu tempat. Oke. Saya juga sih sama lah suka ngerokok, cuman kalau misalkan saya insya Allah mau berhenti dan insya Allah nggak merugikan orang lain. Kalau menurut saya sih merokok ya kenikmatan diri sendiri, enggak kenikmatan orang lain sih. Jadi ya kalau misalkan pengen ngerokok ya sendiri aja lah di mana gitu. Kalau misalkan sama teman-teman yang suka ngerokok, jangan sampai yang enggak suka ngerokok kita ngerokok di depan mereka gitu kan, gak baik juga. Jadi segitu aja sih paling resume saya buat dosen Mas Randy yang baik hati. Pokoknya mah itu hasil resume saya. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, masih tahap pembelajaran sih. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe atau like, komen silahkan. Segitu saja pokoknya mah hasil resume saya nih ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kalau ada lain waktu saya akan baca lagi, saya akan resume lagi di channel YouTube saya Muhammad Ali Harufadli. Assalamualaikum